saya Devina Felita Pieris, absen 12. Saya Valihana Swapurnama, absen 16. Saya Rifai Mutiasari, absen 29. Saya Zaura Syifa, absen 34. Saya Regina Edita, absen 35. Oke, enjoy the video. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11 IPS 1 dari SMA Negeri Melati. Oh iya. Kami ditugaskan dari sekolah untuk memperkenalkan lebih jauh, mengenal lebih jauh bagaimana budidaya ikan gurame ini. Dengan Bapak siapa? Anto. Oh, dengan Bapak Anto. Ya, kebetulan kami mendapatkan budidaya ikan gurame. Untuk itu kami memilih dan meminta bantuan Bapak mengenai bagaimana ikan gurame, kenapa Bapak kan Bapak yang lebih tahu ya Pak. Iya. Dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kami. Oke, baiklah Bapak, kita mulai pertanyaannya aja ya Pak. Iya. Karena di samping makanannya lebih irit, tempatnya juga lebih irit juga dibandingkan budidaya ikan yang lain. Misalnya karena saya cuma pembibitan aja ya di sini ya, itu biayanya relatif murah, tapi untuk harga jualnya lebih di atas yang Ikan lain. lain. Ini milik Bapak sendiri atau kelompok? Ini milik kelompok satu kampung. Ini satu kampung dulu saya cuma sendiri, tapi karena ada istilahnya profit yang lumayan, akhirnya saya mengajak tetangga-tetangga itu untuk ikut berkecimpung dalam usaha pembibitan gurame ini untuk mendapatkan agar lebih mudah saya mendapatkan bibit-bibit gurame tersebut. Selain tadi yang katanya budidayanya lebih murah, potensi bagus juga. Ya, karena untuk gurame itu dari telur pun kita jualnya udah dari per ekor gitu. Jadi kita nggak pacu pada kilo tapi ekor. Jadi ketika kita nebar 10.000 ekor, nanti jualnya ya per ekor 10.000 ekor gitu. Bukan istilahnya bukan kiloan. Gitu. Ini kan banyak nih Pak, Iya. kolamnya banyak banget. Kalau untuk budidaya itu sebenarnya ini nggak terlalu banyak ya. Kita kan istilahnya pakai 3 sampai 4 kolam itu udah cukup. Jadi nggak perlu sebanyak ini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau menghasilkan telur sendiri, mau istilahnya nebar sendiri, ya itu baru kita membutuhkan kolam yang banyak. Kan ini kan termasuk banyak ya Pak kolamnya. Ya. Nanti Kita membuat poster di jalan-jalan itu sama online istilahnya ya, kita lewat WhatsApp bisnis sama Facebook, kalau ya Instagram, marketplace itu bisa untuk masalah. udah ada di marketplace juga ya berarti Pak. Ini Bapak nanti sama kelompok Bapak ini nanti nyetor juga atau Nyetor, ngambil bisa, nyetor bisa, tapi kalau untuk nyetor kalau jumlah sedikit kita kenakan tas kurir kan. ini ada berapa kolam ya? Total kolam di sini ada 87. Banyak ya Pak ya. Ini kalau punya yang ada di sini itu ada induk itu nanti kita penghasil telur nanti ada juga setelah telur kan dia menetas nanti itu namanya pendederan. Nah itu kita deder nanti di usia 40 hari kita sortir, kita jual itu. Nanti ada juga yang kita pindah ke kolam lain juga, cuma di sini, tapi ada juga yang udah kita pasarkan. Jadi udah mulai menghasilkannya tuh dari pas udah telurnya itu udah bisa mulai dijual. Kalau kayak gini kadar air, cuaca, terus tempat itu juga berpengaruh.
misal tempatnya panas itu pertumbuhannya malah bagus. Tapi apa di bawah pohon atau di dalam rumah itu nanti pertumbuhannya lambat. Berarti cahaya mempengaruhi. Pengaruh, sangat pengaruh. Gurame harus kena sinar matahari. Kalau misalnya cuaca mempengaruhi, nanti kalau pas hujan atau kemarau itu gimana? Maksudnya cuacanya harus Kalau gimana? pas ketika musim panas itu nanti kita apa, berusaha pakai Jaring-jaring. untuk mengurangi pemanasan. Terus misal hujan itu nanti yang penting kita tetap pembuangan kayak gitu penting. Jadi ketika enggak, biar air itu stabil di segini, misal apa 40 cm ya, itu harus airnya 40 cm terus. Jadi ketika debit air naik itu harus langsung kebuang. Otomatis air hujan kan itu langsung keluar. Kalau kita pakai peralon kayak gitu biar debit air itu nggak bertambah gitu. Baiklah jika begitu. Ya di samping dekat dengan rumah, di sini juga ini apa penggar, istilahnya terjangkau dengan sinar matahari. Sinar matahari itu mencukupi gitu loh. Nah, kalau untuk induk kita milih yang sebelah sana karena apa? Karena lebih sepi. Kalau indukan ini kelakuannya harus sepi. Beda kalau yang kecil-kecil, kalau ini kecil-kecil, ini untuk pendederan semua. Kalau induk kita taruh di sebelah sana, biar apa lalu lalang orang kan nggak ganggu aktivitas mereka. Kalau ini didirikan itu sejak 2018. Terus kalau saya memulai berkecimpung di gurame itu saya di 2010. 2010 berarti hampir 14 tahun. Ya kalau kendala di budidaya itu ya ketika kita cari induk, ketika kita cari tempat ini juga pengairan itu jadi kendala kayak gitu. Terus apa pipanisasi itu juga kendala di sini karena ya keterbatasan mereka. Gimana Pak cara mengatasi kendala-kendala kayak gitu? Oh, kalau kendala yang dimaksud itu dalam budidaya ini ya, apa masalah ikan ya, apa penyakit itu maksudnya. Kalau untuk penyakit itu sebenarnya bisa diminimalisir asalkan apa tetap pada tebar kolam itu disesuaikan. Misal kita mau buat bibit yang ukuran istilahnya 3 jari, apa kita ya cuma satu kolam ini untuk 500 ekor, tapi harus kondisi air juga harus bersih gitu loh. Nanti kalau paling nanti di 3 bulan itu kolam udah mulai kotor, nanti kita pindah lagi kayak gitu untuk meminimalisir penyakit yang ada itu. Berarti ini Pengolahan air istilahnya. kalau gurame ini ganti air gitu Pak? Nanti Tiap berapa? 3 bulan, kalau enggak kita tambah di jok, nanti dikurangi bisa. Jadi kita kurangi 1/4, kita tambah 1/4. Tapi yang diambilkan yang di bawah, jadi nanti kotoran itu ikut kebuang gitu. Ada berapa jenis ikan gurame Pak? Banyak. Kira-kira berapa? Ya kalau 10 lebih. Ada gurame soang itu yang banyak dibudidayakan di sini itu gurame soang itu, gurame padang, gurame bastar, gurame batu. Terus yang kualitas nasional itu gurame batanghari. Terus ada gurame sabah yang dari Malaysia, gurame yang albino mata merah itu dari Thailand juga ada, itu artinya ikan dari Brasil. Terus ada gurame purba dari Kalimantan. Itu mengikuti permintaan pasar apa? Enggak, kita nyarinya itu yang gurame yang ketika pertumbuhannya bagus di sini. Makanya kita makanya gurame soang, yang istilahnya pasarnya itu
kan dari sekian banyak jenis gurame itu kan bentuknya macam-macam, maksudnya ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang pendek gitu loh. Ada yang nggak bisa besar, maksimal cuma 7 on, ada yang bisa sampai 15 kilo, ada yang cuma 7 kilo ada kayak gitu. Itu yang paling laku di sini yang apa, Pak? Yang soang. Kalau saya sih spesialis padang Mbak kalau di sini tuh. Jadi saya budidayanya itu padang sama membesarkannya itu padang. Kalau soang jarang. Maka yang hitam itu konsumsi itu saya Dari sekian banyaknya pengalaman Bapak, pasti ada laba dan juga kerugian. Wah. Kalau apa kerugian itu nggak cuma kematian ya Mbak ya. Ketika kita ditipu orang itu juga termasuk kerugian. Jadi ketika kita ngirim barang, misal ada permintaan dari Kalimantan, Mas kirim berapa puluh ribu, ya tak kirim sana. Ternyata di sana apa ya tak DP dulu ya, DP ketika di DP, nah nanti sisanya itu nggak dibayar, nah itu juga kerugian. Dari sekian hambatan nih Pak dan kegagalan Bapak, nggak sedikit juga kan ya Pak untungnya. Ya Masih kalau banyak. untuk untung itu tergantung Mbak, masa kita itu jual itu ikan sendiri atau ikan petani. Kalau kita jual ikan saya sendiri ya untungnya banyak, tapi kalau kita jual ikan yang punya petani kan berarti kan kita ya cuma ngambil beberapa persen aja. Ya kan kita istilahnya melihara bersama, mereka juga ikut modal loh istilahnya di sini. Kalau kita terus semena-mena ngambil keuntungannya terlalu banyak ya nanti kasihan untuk petani. Kalau dari yang telur tadi Pak, harganya itu berapa sampai yang paling besar? Tergantung. Untuk telur itu ada dua jenis juga di sini, ada gurame padang sama gurame soang. Kalau untuk gurame soang itu ada yang hitam, ada yang jorok. Untuk yang hitam kita jual Rp80 per ekor, tapi untuk yang khusus jorok itu Rp100. Itu telur. Untuk yang padang nanti kita jual Rp250 per ekor. Kalau yang tadi yang kecil-kecil tadi, Yang tadi kecil-kecil itu Rp600. terus sampai yang besar Ada yang Rp1.000, Rp1.200, Rp1.500, yang 1.000, yang 2.500, 3.000 pun ada, 4.000 ada, nanti ada juga yang udah 10 ribuan, 15 ribuan itu ada. kalau paling mahal Pak? Untuk gurame itu yang paling mahal itu ya sebenarnya gurame Sabah ya, tapi kalau Sabah di sini nggak ada. Kalau yang di sini Kalau yang di sini cuma Padang itu yang paling mahal di sini ya gurame Padang, yang istilahnya unik itu bisa dijual mahal. Soalnya kan kalau unik kan mereka tidak menilai, tidak bisa dinilai dengan uang gitu loh. ya. Kadang kan ada juga itu yang gurame tapi soft body istilahnya, jadi pendek seperti diskus. Jadi nanti larinya ke ikan hias. Jadi buat ikan hias ya, bukan buat dikonsumsi. Bukan, nanti ikannya bulat itu bagus. Kisaran berapa? Ya itu kalau misal baru diajari kayak gini kita jual paling 35.000 sampai 50.000. Tapi untuk yang apa perfectnya bentuk yang bagus itu kemarin itu 3 jari itu dihargai 600.000 Satu ya? satu Ini, ekor. Satu. Berarti itu ini semua per ekor bukan per kilo. Per ekor. Berarti mahal. Ya kalau Lumayan dibilang profitnya. mahal ya enggak sih Wong, nanti ya Worth it. profitnya Iya. ada istilahnya ada imbal balik gitu Ada kita. balik. Nah, ketika kita melihara pasti ada keuntungan gitu. Ibaratnya walaupun kita kelihatannya mahal, tapi ketika kita melihara istilahnya mati separuh aja ya, kita masih dapat profit. Keren. Ketika cuma hidup 25%, modal masih balik untuk apa penebaran telur. Ikan lain bisa, Belum tentu. nah, makanya itu. Oke Pak, ini mungkin teman-teman yang lihat video ini pengen tahu awalnya biar bisa jadi usaha ini. Kalau misal teman-teman pengen itu gimana Pak untuk mulai kayak gini? Yang pertama itu punya niat dulu. Soalnya kalau kita itu nggak ada niat, susah. Soalnya kan ikan kan perlakuannya istilahnya lebih gitu loh. Beda dengan hewan yang lain ya, misal ketika kita melihara ayam, melihara kan yang dikelola kan air untuk budidaya.
yang Kemarin pas susah air gitu ya. oh enggak, kalau Oh, air sini di enggak? sini enggak, Ini karena gampang. kita kan pakai pam, pakai sumur, sumurnya ada 2. Jadi sumbernya kita itu ada 4. Yang paling terakhir yaitu lewat sungai. Nanti kita pakai diesel, 2 diesel, air kita naik. Mungkin bisa dilihatkan Pak perkembangannya ikannya dari yang kecil sampai yang besar. Untuk ikan yang kecil masih di sana itu masih dalam bentuk telur. Guys, jadi ini ada yang mau membeli gurame. Oke guys, sekian dari Gana. Dadah.